Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valiska Nurmanita Dafa dari kelas 6B dengan NPM 22106310 546, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sumatera Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 20 soal dan satu pembuktian dari rumus fungsi gamma Euler untuk pemenuhan tugas mata kuliah teori peluang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, SPD MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pembahasannya. Di sini yang pertama, soal pertama berbunyi, sebuah SPBU modern bernama Supercepat memiliki teknologi pengisian bahan bakar otomatis yang sangat efisien. Dari data operasional tercatat bahwa waktu pengisian bahan bakar selalu memerlukan antara 3 hingga 8 menit, tergantung jenis kendaraan atau jumlah bahan bakar. Di suatu hari, seorang pelanggan sedang terburu-buru menuju rapat penting. Ia bertanya kepada operator apakah ia bisa mengisi bahan bakar selama kurang dari 5 menit. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Diketahui bahwa eh, pengisian bahan bakar itu eh, biasanya terjadi 3 sampai 8 menit. Nah, karena seseorang tersebut buru-buru, maka ia meminta apakah bisa kurang dari 5 menit pengisiannya. Nah, ini mohon maaf ya, ini mungkin penempatannya agak salah. Jadi ini merupakan rumus soal dari distribusi seragam, di mana X itu untuk distribusi seragam, parameternya itu ada A sama dengan 3 dan B sama dengan 8. Nah, ditanya untuk peluang pengisian bahan bakar antara 3 sampai 5 menit. Ya, rumusnya berarti P A kurang dari sama dengan X sama dengan X dikurang A per B dikurang A. Dengan A-nya di sini adalah 3 dan eh, X-nya adalah 5. Karena kan yang diminta adalah kurang dari 5 menit. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus, 5 dikurangi 3 per 8 dikurangi 3 sama dengan 2 per 5 atau 0,4. Maka peluang pengisian bensin kurang dari 5 menit adalah 0,4 atau kalau kita persenkan menjadi 40%. Kemudian soal yang kedua, waktu kedatangan kereta di sebuah stasiun didistribusikan secara seragam antara pukul 7.07.00 hingga 07.40 pagi. Berapakah peluang bahwa seseorang akan menunggu antara 10 sampai 20 menit? Penyelesaiannya, diketahui rentang waktu dari jam 7.00 sampai jam 7.40. Maka intervalnya itu dari 0 sampai 40 dengan parameternya itu A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 40. Maka peluang antara 10 sampai 20 menit yaitu berarti X1-nya itu sebagai 10 dan X2-nya sebagai 20. Kemudian, maka peluang antara 10 sampai 20 menit itu kita menggunakan rumus yang peluang uniform atau seragam yang menggunakan di antara. Jadi P 10 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 20 sama dengan X2 dikurangi X1 per B dikurangi A. Maka sama dengan kita masukkan rumusnya 20 dikurangi 10 per 40 dikurangi 0. Maka hasilnya didapat 10 per 40 sama dengan 1 per 4 atau 0,2. Jadi peluang akan menunggu antara 10 sampai 20 menit adalah 0,25. Tadi maaf salah sebut 0,25 atau kalau misalkan dalam persennya itu 2,5%. Untuk soal yang ketiga, waktu istirahat siswa dalam sehari berbeda antara 10 sampai 50 menit. Berapakah peluang waktu istirahat kurang dari 15 menit atau lebih dari 45 menit? Nah, penyelesaiannya dalam soal ini terdapat dua bagian, di mana yang satu meminta kurang dari 15 menit dan yang satu meminta lebih dari 45 menit. Jadi kita hitung satu-satu. Nah, bagian yang pertama itu untuk P, X kurang dari 15 sama dengan rumusnya masih sama pakai yang tadi X X2 dikurangi X1 per B2 B dikurangi A sama dengan X2-nya itu sebagai 15 dan X1-nya itu sebagai 10 karena kenapa? Karena 15 itu batasnya lebih dekat dengan 10. Jadi kalau misalkan yang diminta itu besar berarti mengikuti mana yang lebih dekat. Berarti kan X2-nya itu sebagai 15 dan
X1-nya itu adalah 10. Maka langsung aja kita masukin ke rumus 15 dikurangi 10 per 50 dikurangi 10. Jadi si 10 tuh punya dua apa ya? Dua parameter gitu. Dia juga sebagai X1 dan dia juga sebagai A. Jadi 15 dikurangi 10 5, 50 dikurangi 10 40. Maka hasilnya adalah 0,125. Kemudian bagian yang kedua, P, X lebih besar dari 45, maka kita masukkan rumusnya masih sama. Dan karena yang X2-nya sebagai 45, maka X1-nya X1-nya itu, maaf, karena X1-nya sebagai 45, kenapa 45 itu sebagai X1? Karena masih ada nilai 50 yang lebih besar. Jadi 50 itu sebagai X2 dan 45 itu sebagai X1 karena kan nggak mungkin kalau misalkan kita menghitung peluang tetapi X eh, 2-nya lebih kecil daripada X1-nya, maka kita masukkan 50 dikurangi 45 per 50 dikurangi 10 sama dengan 5 per 40 sama dengan 0,125. Karena ini eh, yang ditanyakan berapakah peluang waktu istirahat kurang dari 15 menit atau lebih dari 15 menit atau berarti itu gabungan, berarti ini ditambah semuanya. Jadi peluang sama dengan 0,125 atau sebagai peluang yang pertama ditambah peluang yang kedua 0,125 sama dengan 0,25. Kemudian soal yang keempat, sebuah angka dipilih secara acak dan bilangan bulat antara 10 dan 15 inklusif. Jadi inklusif itu artinya masuk ke batas bawah dan batas atas. Berapa peluang terpilihnya angka ganjil? Nah, diketahui jika diambil semua bilangan bulat antara 10 sampai 15, artinya itu kan 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan itu ada 6 angka. Dan bilangan ganjilnya dari 10 sampai 15 itu ada 3, yaitu 11, 13, dan 15. Nah, ditanya peluang terpilih angka ganjil. Jadi, rumusnya P ganjil sama dengan jumlah angka ganjil per jumlah seluruh angka. Jadi P ganjil sama dengan kan jumlah angka ganjil itu ada 3 dan jumlah seluruh angka itu ada 6. Maka 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Maka peluang terpilihnya angka ganjil adalah 1 per 2 atau 50%. Nah, selanjutnya di sini ada pembuktian rumus distribusi gamma dengan metode parsial atau biasa kita sebut fungsi gamma Euler. Nah, dari definisi gamma X sama dengan integral 0 sampai tak hingga S pangkat X dikurangi 1 dikali E pangkat min S ds. Nah, akan dibuktikan bahwa gamma X ditambah 1 sama dengan X kali gamma X. Nah, jadi dari gamma X ditambah 1 sama dengan itu kita menggunakan rumus yang dari gamma X. Jadi nanti akan disubstitusi X tambah 1-nya ke dalam X. Jadi integral 0 sampai tak hingga S X dikurangi 1 dikali E pangkat min S ds. Nah, kemudian sama dengan integral 0 sampai tak hingga S. Nah, X-nya ini kan kita tahu di sini adalah X ditambah 1. Berarti kita substitusikan X-nya ini sebagai X ditambah 1. Tetapi masih ada dikurang 1 sebagai ini kan rumus bawaan. Kemudian dikali E pangkat min S ds. Kemudian sama dengan integral 0 sampai tak hingga kan kalau misalkan dioperasikan berarti kan tinggal S pangkat X aja ya. Lalu E pangkat min S ds. Nah, di sini kita akan menyederhanakan integral ini dengan metode parsial dengan menggunakan rumus integral dv sama dengan UV dikurang integral. Nah, kita ketahui bahwa dari sini kita tahu U-nya itu sebagai S pangkat X dan DU per ds-nya itu adalah turunan dari si U. Jadi X kali S, X kurang 1, pangkat X kali S, pangkat X kurang 1. Nah, kemudian DU-nya itu adalah X kali S, pangkat X kurang 1 ds, dan dV-nya adalah E pangkat min S ds. Maka V-nya adalah, kalau kita turunin terhadap S, berarti kan min E pangkat min S. Nah, kemudian ganti rumus parsial yang ini jadi yang sudah kita cari tadi.
Jadi kan integral 0 sampai tak hingga, lalu U-nya itu adalah S pangkat X dikalikan dengan dV E pangkat min S ds sama dengan U-nya S pangkat X dikali V-nya adalah min E pangkat min S dengan batas 0 sampai tak hingga ditambah dengan integral 0 sampai tak hingga V-nya kan V-nya itu kan min E pangkat min X, kemudian DU-nya adalah X, eh, X kali S pangkat X kurang 1 DS. Kenapa ini tambah? Karena kan ini min, jadi langsung aja ditambah. Nah, terus setelah itu kita lihat, kita substitusikan ke dalam X-nya. Kalau misalkan tahingga kan berarti min S pangkat tahingga kali E pangkat min S. Nah, dikurang min min S pangkat 0 dikali E min S. Berarti kan itu jadinya 0. Nah, sisa yang bisa dihitung hanya ini. Jadi kita fokuskan lagi, balik lagi ke sini. Kan kita ketahui bahwa integral 0 sampai K hingga S pangkat X dikali E pangkat min S ds itu di sini adalah sebagai gamma X ditambah 1. Jadi di sini kita bisa ganti gamma X ditambah 1 sama dengan X-nya ini bisa ke depan, integral 0 sampai K hingga S pangkat X dikurangi 1 kali E pangkat min S ds sama dengan, ini kan X. Nah, ini kita tahu bahwa ini adalah bentuk dari gamma X. Makanya terbukti bahwa kalau gamma X ditambah 1 itu sama dengan X dikali gamma X. Kemudian soal yang kelima, sebuah perusahaan teknologi drone pintar yang digunakan untuk pengiriman cepat di wilayah perkotaan. Drone ini dilengkapi dengan baterai generasi baru dan berdasarkan hasil uji coba, waktu hidup atau daya tahan baterai drone dalam jam mengikuti distribusi gamma dengan parameter A-nya sama dengan 2, alfanya sama dengan 2, dan betanya sama dengan 3. Seorang kurir logistik menggunakan drone ini untuk pengiriman sore. Ia ingin memastikan bahwa pengisian ulang baterai berikutnya cukup waktu. Berapa peluang bahwa baterai drone bertahan kurang dari 4 jam? Diketahui bahwa parameternya yang ada adalah alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Dan ditanya peluang dari X atau si baterainya pengisiannya kurang dari 4 jam. Nah, pertama-tama kita harus masukkan dulu ke rumus PDF untuk mendapatkan bentuk fungsinya. Jadi rumus PDF-nya adalah Fx sama dengan 1 per gamma alfa dikali beta pangkat alfa dikali X pangkat alfa dikurangi 1 dikali E pangkat min X per beta. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa alfa dan betanya diketahui, tinggal dimasukkan. Nah, didapatkan hasil Fx sama dengan 1 per 9 X, ini seharusnya X aja karena pangkat 1, dikali E pangkat min X per 3. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk ini, lalu kita ke pertanyaannya, yaitu peluang X kurang dari 4, sama dengan integral 0 sampai 4, karena kan pengisian baterai dari 0% sampai 0 jam ke 4 jam gitu kan, karena yang diminta adalah kurang dari 4 jam gitu kan, dikali Fx dx. Nah, Fx-nya ini bisa kita ganti dengan bentuk PDF yang sudah kita cari, yaitu 1 per 9 X dikali E pangkat min X per 3 dx. Nah, kemudian kita cari dengan rumus parsial, di mana kita ketahui U-nya itu adalah X, DU-nya berarti sama dengan DX, dV-nya sama dengan E pangkat min X per 3 dx, V-nya sama dengan turunannya berarti min 3E pangkat min X per 3 dx. Kemudian kita masukkan ke rumus parsial. Jadi integral X kali E pangkat min X per 3 sama dengan X kali min 3 E pangkat min X per 3 dx dikurang integral min 3 pangkat min 3 kali E pangkat min X per 3 dx. Hasilnya sama dengan min 3 kali E pangkat min X per 3 dikurang 9 E pangkat min X per 3. Nah, kemudian tadi kan ini tuh ya, ini 1 per 9-nya bisa dikedepanin, terus abis itu
Kita substitusikan yang sudah kita dapat ini menggunakan rumus parsial. Kemudian karena kita sudah integralkan, jadi integralnya hilang dan tinggal batasnya. Nah, terus kita substitusikan batasnya. Nah, didapatlah ini 1/9 dikali 5,523 dikurangi 9. Karena kan yang ini hasil dari 0, batasnya 0. Nah, Px kurang dari 4 sama dengan 1/9 dikali 3,477 sama dengan 3,86. Jadi peluang pengisian baterai drone selama kurang dari 4 jam yaitu 0,386. Kemudian soal yang keenam, waktu antar kedatangan pelanggan di sebuah toko mengikuti distribusi eksponensial dengan laju kedatangannya atau rate itu dilambangkan dengan lambda sama dengan 0,2 pelanggan per menit. Nah, tentukan yang pertama itu seorang pelanggan datang lebih dari 10 menit lagi. Yang kedua, seorang pelanggan datang kurang dari 5 menit lagi. Dan yang ketiga, seorang pelanggan datang antara 3 dan 8 menit. Diketahui kan kecepatan atau rate-nya itu kan lambda sama dengan 0,2. Nah, ini kita menggunakan distribusi eksponensial dengan rumus lambda dikali pangkat min lambda x untuk x lebih besar sama dengan 0. Dan rumus CDF yaitu fx sama dengan p dikali x dikurangi sama kurang dari sama dengan x sama dengan 1 dikurang pangkat min lambda x. Nah, fx-nya kan tadi ini. Nah, terus rumus CDF-nya ini. Nah, lalu CDF itu sama dengan P X kurang dari sama dengan X dengan sama dengan integral 0 sampai X lambda dikali pangkat min pangkat min lambda X dx. Nah, kemudian dari rumus CDF ini kemudian kita substitusikan integralnya, masukkan batasnya, jadi tinggal 1 dikurang pangkat 1 dikurang pangkat min integral dikali X. Maka dari rumus CDF ini dapatlah bahwa rumus jadinya, jadi kalau misalkan ini kan yang ditanya adalah lebih dari. Jadi karena kita nggak punya rumus lebih dari, jadi kita pakai rumus CDF ini, kemudian rumus CDF ini kita cari yang Px lebih dari sama dengan X. Nah, sama dengan 1 dikurang si rumus CDF. Nah, nanti hasilnya akan min pangkat min lambda kali X. Nah, kan kita udah dapat, maka kita bisa menjawab soal yang pertama, yaitu kalau pelanggan datang lebih dari 10 menit lagi. Yaitu Px lebih dari 10 sama dengan pangkat min pangkat min 0,2 dikali 10. Nah, maka kan jadinya pangkat min 2. Nah, hasilnya adalah 0,1353. Kemudian untuk pelanggan yang datang kurang dari 5 menit lagi, berarti itu pakai rumus yang 1 dikurangi pangkat lambdanya min 0,2 dikali 5. Maka hasilnya 1 dikurang pangkat min 1. Pangkat min 1 adalah 0,3679, maka 1 dikurang 0,3679 adalah 0,6321. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, jika pelanggan datang antara 3 dan 8 menit kemudian, maka kita pakai rumus CDF yang F8 dikurangi F3, karena pasti yang lebih besar F8. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya 1 dikurang pangkat min 0,2 dikali 8 dikurangi 1 dikurang pangkat min 0,2 dikali 3. Nah, maka hasilnya 0,798 dikurang 0,451 sama dengan 0,347. Kemudian soal yang ketujuh, sebuah situs web menerima rata-rata 12 pengunjung per jam. Berapa peluang bahwa 30 menit akan tepat 4 pengunjung? Nah, diketahui rate-nya atau rata-ratanya adalah lambda per jam sama dengan 12 dan X-nya adalah 4. Waktu yang ditanya adalah 30 menit, artinya 30 menit itu 0,5 jam. Maka rata-rata pengunjung dalam 30 menit adalah
kan dalam 1 jam itu 12 pengunjung, maka kalau misalkan setengah jamnya berarti 12 dikali 0,5 sama dengan 6 pengunjung, berarti dalam setengah jam atau 30 menit itu terdapat 6 pengunjung yang datang. Nah, ditanya peluang tepat X sama dengan 4 pengunjung, maka kita masukkan ke rumusnya P X sama dengan 4 sama dengan E pangkat min 6 dikali 6 pangkat 4 per 4 faktorial sama dengan 0,00247875 dikali 1296 per 24 sama dengan hasil akhirnya, yaitu kalau kita eh, bulatkan ya 0,1338, maka peluang bahwa tepat 4 pengunjung datang dalam 30 menit adalah 0,1338 atau kalau dalam persen 0, 13,38. Oh maaf, berarti ini seharusnya 39, 0,1339. Kemudian soal nomor 8, sebuah toko menerima rata-rata 4 pelanggan tiap jam. Berapa peluang tepat 5 pelanggan datang dalam 1 jam? Diketahui bahwa rate-nya itu adalah 4, maka ditanya P-nya untuk X sama dengan 5. Jadi kita masukin aja ke rumus sama dengan E pangkat min 4 dikali 4 pangkat 5 per 5 faktorial sama dengan 0,0183 dikali 104 per 120 sama dengan 18,7392 per 120 sama dengan 0,1562. Oke, kemudian soal yang 9, di sebuah kedai kopi futuristik, minuman disajikan oleh robot barista otomatis. Setiap robot memerlukan rata-rata 2 menit untuk menyajikan satu pesanan dan waktu penyajian mengikuti distribusi eksponensial. Suatu pagi, seorang pelanggan memesan 4 minuman berbeda secara berurutan. Berapa peluang bahwa keempat minuman tersebut dapat disajikan dalam waktu kurang dari 10 menit? Diketahui K-nya itu sama dengan 4, rata-ratanya minnya sama dengan 2 menit, dan lambdanya sama dengan 1/2 atau 0,5, serta X sama dengan 10 menit. Ditanya PX kurang dari 10. Kemudian kita masukkan ke rumus ini, eksponensial. Kemudian ini seharusnya X-nya 10. X kurang dari 10 sama dengan 1 dikurangi sigma N sama dengan 0, 4 dikurangi 1 dikali 0,5 dikali 10, pangkat N dikali F pangkat min 0,5 kali 10 per N faktorial. Maka kita singkat saja langsung 1 dikurangi sigma N sama dengan 0 sampai 3. Kemudian 5 pangkat N dikali E pangkat min 5 per N faktorial sama dengan 1 dikurang, ini kan dihitungnya satu-satu ya, 5 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 5 pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 5 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 5 pangkat 3 per 3 faktorial. Mohon maaf, seharusnya ini ada nilai E-nya yaitu 0,006736. Ini kelupaan ditulis. Kemudian hasilnya seperti ini, maka didapat 1 dikurangi 39,333 dikali 0,006738 sama dengan 1 dikurangi 0,265 sama dengan 0,735. Maka kesimpulannya, peluang keempat minuman disiapkan dalam kurang dari 10 menit adalah sekitar 0,735. Kemudian soal nomor 10, misalkan X Cauchy dengan X 0 sama dengan 0 dan gamma sama dengan 1, hitunglah probabilitas P 2 kurang dari X kurang dari 4. Diketahui X 0-nya sama dengan 0 dan gammanya sama dengan 1. Ditanya probabilitas P 2 X kurang dari 2 kurang dari X kurang dari 4. Kita masukkan ke rumus ini menggunakan ketan. Kemudian karena X 0-nya itu sama dengan 0 dan Y gamanya adalah 1, maka Fx sama dengan 1 per Pi arctan X dikurangi 0 per 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 1 per Pi arctan X ditambah 1 per 2. Maka peluang 2 kurang dari X kurang dari 4 sama dengan F4 dikurangi F2. Dengan F4 kita masih menggunakan rumus ini di substitusi aja nanti. 1 per Pi angkatan 4 ditambah 1 per 2 dikurang 1 per Pi angkatan 2 ditambah 1 per 2. Nah, angkatan 4 itu adalah 1,3
258 dan angkatan 2 1,1071. Kemudian dioperasikan hasilnya 0,922 dikurang 0,8525. Maka peluang untuk probabilitas P X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil dari 4 adalah 0,0695. Kemudian nomor 11, dalam satu set kartu remi terdiri dari 52 kartu, terdapat 12 kartu bergambar yaitu Jack, Queen, dan King. Masing-masing sebanyak 4 lembar. Seseorang mengambil kartu secara acak dan diketahui bahwa kartu tersebut adalah kartu bergambar. Tentukan peluang bahwa kartu yang diambil adalah King dengan syarat bahwa kartu tersebut adalah kartu bergambar. Penyelesaiannya diketahui kalau total kartu dalam satu set itu ada 52 dan kartu yang bergambar itu masing-masingnya adalah 4, maka sama dengan 12 kartu. Nah, jumlah king itu 4 kartu. Nah, ditanya terambilnya kartu king dengan syarat kartu tersebut harus bergambar. Maka P A selisih B sama dengan P A irisan B per PB. Nah, di mana A selisih B-nya itu A-nya sebagai king dan B-nya bergambar. Sama dengan P, king irisan bergambar per P bergambar. Karena semua king adalah kartu bergambar, maka P, king irisan bergambar sama dengan 4 per 12 sama dengan 1 per 4. Maka peluang bahwa kartu yang diambil adalah king dengan syarat diketahui sebagai kartu bergambar adalah 1 per 3. Kemudian soal nomor 12, rata-rata 4 pelanggan datang ke sebuah toko per jam. Misalkan variabel acak X menyatakan banyak pelanggan yang datang dalam 1 jam. Hitunglah yang pertama peluang bahwa tidak ada pelanggan datang, yang kedua adalah peluang terdapat 3 pelanggan datang. Diketahui rata-ratanya yaitu 4. Menggunakan rumus distribusi Poisson, P X sama dengan X sama dengan E pangkat min X dikali E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Yang pertama, peluang bahwa tidak ada pelanggan datang. Peluangnya berarti X-nya sama dengan 0. Maka P X sama dengan 0 sama dengan E pangkat min 4 dikali 4 pangkat 0 per 0 faktorial. Maka hasilnya sama dengan 0,0183. Dan peluang terdapat 3 pelanggan datang, maka X-nya sama dengan 3. P X sama dengan 3 sama dengan E pangkat min 4 dikali 4 pangkat 3 per 3 faktorial sama dengan 0,1954. Kemudian soal 13, dua buah koin dilempar bersamaan. Misalkan X adalah jumlah gambar yang muncul, tentukan fungsi distribusi kumulatif Fx sama dengan Px kurang dari X dari variabel acak X. Diketahui setiap koin terdiri dari dua sisi, yaitu gambar dan dilambangkan dengan G dan angka yang dilambangkan dengan A. Ketika dilempar dua koin, semua kemungkinan hasil yaitu semestanya AA atau angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Itu semestanya totalnya ada 4. Nah, X-nya adalah jumlah gambar yang muncul dalam satu pelemparan dalam dua koin. Ditanya tentukan fungsi distribusi kumulatif Fx sama dengan Px kurang dari X. Itulah jumlah gambar untuk masing-masing elemen dalam S terlebih dahulu. Jadi kan tadi hasil koinnya kan ada 4 angka-angka, berarti angka-angka kan nggak ada gambar, berarti nilai X-nya itu 0. Angka gambar, nah angka gambar ada gambarnya 1, berarti 1. Gambar angka berarti ada nilai X-nya 1, dan gambar-gambar nilai X-nya 2. Dari ruang sampel didapatkan bahwa X-nya sama dengan 0, di mana satu kejadian dari angka-angka dan X-nya sama dengan 1, berarti dua kejadian dari angka gambar dan gambar angka, dan X-nya ada 2 dari satu kejadian, yaitu gambar-gambar. Kemudian kita hitung masing-masingnya. Untuk F0 sama dengan P, X kurang dari sama dengan 0, berarti P, X kurang dari sama dengan 0 itu 1 per 4. Untuk F1 sama dengan PX sama dengan 1, berarti mohon maaf, ini PX kurang dari sama dengan 1, berarti PX kurang dari sama dengan 1 itu ditambahkan jumlah yang sebelumnya, PX kurang dari sama dengan 0 ditambah PX kurang dari sama dengan 1. Berarti 1 per 4 ditambah 2 per 4 sama dengan 3 per 4. Kemudian begitupun yang F2, yaitu PX kurang dari sama dengan F2, berarti PX kurang dari sama dengan F2, sama dengan PX kurang dari sama dengan 0 ditambah PX kurang dari sama dengan 1 ditambah PX kurang dari sama dengan X2. Maaf, lagi-lagi di sini
kurang penulisannya. Sama dengan 1/4 ditambah 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 1. Maka fungsi distribusi kumulatif fx sama dengan px kurang dari x dari variabel x adalah fx untuk 0 sama 0 untuk x kurang dari 0, 1/4 untuk x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 1, kemudian 3/4 untuk x lebih besar sama dengan 1 dan x kurang dari sama dengan 2 untuk 1, x kurang dari x lebih dari sama dengan 2. Baik, untuk soal nomor 14, seorang pemain basket memiliki peluang memasukkan bola sebesar P0,6 pada setiap pelemparan. Berapa peluang dia gagal sebanyak 3 kali sebelum berhasil memasukkan bola kedua kalinya? Diketahui bahwa peluang suksesnya yaitu sebagai P sama dengan 0,6 dan target keberhasilannya adalah R sama dengan 2. Banyak kegagalannya X sama dengan 3. Nah, kita masukkan ke rumusnya. P X sama dengan X sama dengan X ditambah R dikurang 1, R dikurang 1 dikali P pangkat R dikali 1 dikurang P pangkat X. Nah, X-nya kan 3 ditambah 2 dikurang 1, 2 dikurang 1, 0,6 dipangkatkan 2 dikali 1 dikurang 0,6 pangkat 3. Nah, hasilnya itu kombinasi 41 kali 0,6 pangkat 2 dikali 0,4 pangkat 3. Nah, hasilnya yaitu 0,09216. Maka peluang pemain basket akan gagal 3 kali terlebih dahulu sebelum berhasil memasukkan bola sebanyak 2 kali adalah 0,09216. Kemudian nomor 15, sebuah pabrik coklat premium memproduksi permen coklat edisi terbatas setiap pagi. Berdasarkan data mutu produksi, sekitar 10% dari permen tersebut bisa mengalami cacat kemasan, misalnya bungkus sobek atau isi tidak sesuai. Pada hari Senin, seorang pegawai mutu mengambil 6 permen secara acak dari hasil produksi pagi itu untuk memeriksa. Nah, itu kita tahu berapa peluang permen cacat, berarti kita ketahui dulu bahwa N-nya adalah 6, itu jumlah permen yang diambil, dan P-nya itu 0,1 peluang 1 permen cacat. Q-nya sama dengan 1 dikurangi P, sama dengan 0,9 atau 9% peluang permen tidak cacat. Nah, ini kita menggunakan distribusi binomial. Karena tadi sudah diketahui, maka yang ditanya PX lebih dari 1, berarti peluang permen cacat ya. Maka Px lebih dari 1 sama dengan 1 dikurang P, X kurang dari sama dengan 1 sama dengan 1 dikurang P0 ditambah P1. Pertama hitung P0-nya. Ini kita menggunakan perhitungan kombinasi juga. P0 sama dengan kombinasi 6, 0 dikali 0,1 dipangkatkan 0 ditambah 0,9 pangkat 6 sama dengan 1 dikali 1 dikali 0,31441 sama dengan 0,5314. Kemudian hitung yang P1-nya. P1-nya sama dengan kombinasi 61 0,1 pangkat 1 ditambah 0,9 pangkat 5 sama dengan 9 dikali 0,1 dikali 0,59049 sama dengan 0,3543. Maka Px kurang dari sama dengan 1 sama dengan P0 ditambah P1 sama dengan 0,5314 ditambah 0,3543 sama dengan 0,8857. Nah, ini hasil ini kita balikan lagi ke rumus yang ini. Maka Px lebih dari 1 sama dengan 1 dikurang 0,0057 sama dengan 0,1143. Maka peluang lebih dari 1 permen dari 6 yang diperiksa memiliki cacat kemasan adalah 11,43%. Kemudian soal nomor 16, misalkan fx sama dengan 3x kuadrat untuk x lebih dari 0 dan x kurang dari 1 dan 0 untuk x lainnya. Tentukan ekspektasi x. Kita masukkan ke rumus yang ini. Ekspektasi x sama dengan integral minus tahingga sampai tahingga x fx dx. Nah, minus tahingga sampai tahingga ini kan ada intervalnya. Intervalnya berapa aja? Minus tahingga sampai 0, 0 sampai 1, dan 0 sampai tahingga. Kemudian ini kita sesuaikan fx-nya dengan yang di soal. Berarti kan untuk integral minus tahingga sampai 0, x dikali 0. Karena fx-nya kan x-nya lain, x lainnya. Kemudian ditambah integral 0 sampai 1, x dikali 3x pangkat 2 dx. Berarti kan pakai rumus yang x
3x kuadrat ditambah integral 0 sampai tak hingga x. Mohon maaf, ini x dikali 0 dx, karena kan x-nya x lainnya. Nah, terus setelah dilihat, ini kan ini 0, berarti ini aja yang bisa dihitung kan, berarti ekspektasi sama dengan integral 0 sampai 1 x dikali x pangkat 2 dx. Kemudian sama dengan integral 0 sampai 1 kali x 3x pangkat 3 dx, kemudian 3-nya dipindahkan ke depan jadi x pangkat 3 dx, kemudian x pangkat 3-nya ini diintegralkan menjadi 3 dikali x pangkat 4 per 4 dengan batasnya 0 sampai 1. Kalau kita masukin 1 berarti kan 1 per 4, kalau misalkan 0 kan berarti 0 ya, jadi 3 dikali 1 per 4 sama dengan 3 per 4, maka hasil ekspektasinya adalah 3 per 4. Kemudian nomor 17, masih sama, masih serupa soalnya. Misalkan fx sama dengan 2 dikali 1 dikurang x untuk x lebih dari 0 dan x kurang dari 1 dan 0 untuk x lainnya. Tentukan ekspektasi x kuadrat. Penyelesaiannya masih sama caranya dengan rentang minus tak hingga sampai tak hingga. Berarti ada minus tak hingga sampai 0, 0 sampai 1, dan 0 sampai tak hingga. Sudah kita ketahui bahwa ini hasilnya akan 0, maka yang bisa dihitung hanyalah yang di tengah dengan nilai integral 0 sampai 1. Ekspektasi ini. Ekspektasi x kuadrat sama dengan integral 0 sampai 1 x kuadrat dikali 2 dikali 1 dikurang x dx sama dengan integral 0 sampai 1 2 dikali x 2x kuadrat dikurang 2x pangkat 3 dx. Nah, 2 ini masing-masing bisa pindah ke depan integral. Berarti 2 dikali integral 0 sampai 1 x kuadrat dx dikurang 2 integral 0 sampai 1 x pangkat 3 dx. Kemudian kita integralkan x dx-nya terhadap dx. 2 dikali x pangkat 3 per 3 dengan batasnya 0 sampai 1 dikurang 2 dikali x pangkat 4 per 4 dengan batasnya 0 sampai 1 sama dengan 2 dikali 1 per 3 dikurang 2 dikali 1 per 4 sama dengan 2 per 3 dikurang 1 per 4 sama dengan 1 per 6. Maka hasil dari ekspektasi x kuadrat sama dengan 1 per 4. Kemudian nomor 18, misalkan sebuah variabel acak kontinu x memiliki fungsi kerapatan peluang fx sama dengan 4x kuadrat untuk x lebih dari 0 dan x kurang dari 1 dan 0 untuk x lainnya. Tentukan variasi x sama dengan ekspektasi x dikurangi ekspektasi x dikuadratkan. Nah, penyelesaiannya kita mulai dulu dari ekspektasi. Seperti yang tadi, rentangnya dari minus tak hingga sampai tak hingga, dan sudah pasti yang hanya bisa dihitung adalah yang integral dengan batas 0 sampai 1. Berarti ini integral 0 sampai 1 4x pangkat 3 dx, 4 ini bisa ke depan, 4 dikali integral 0 sampai 1 x pangkat 3 dx, 4 dikali x pangkat 5 per 5 per 5 1 per 4 per 5 dengan batas 0 sampai 1. Kemudian ekspektasi x itu sama dengan 4 per 5. Kemudian variasi x, kemudian kita ke rumus untuk menuju variasi x. Variasi x sama dengan integral dari 0 sampai 1, x dikurangi ekspektasi x kuadrat dikali fx dx. Kemudian disubstitusikan semuanya, maka hasilnya akan variasi x sama dengan 2 per 75. Kemudian untuk nomor 19 diketahui dua variabel acak x dan y memiliki nilai ekspektasi x sama dengan 3, ekspektasi y sama dengan 5, dan ekspektasi xy sama dengan 30. Tentukan covariance xy. Covarian xy sama dengan ekspektasi xy dikurang ekspektasi x dikali ekspektasi y. Covarian xy sama dengan 20 dikali 3 dikali 20 dikurang 3 dikali 5. Sama dengan 20 dikurang 15 sama dengan 5. Jadi covarian xy sama dengan 5. Kemudian soal terakhir, misalkan diketahui ekspektasi x sama dengan 2 dan ekspektasi y sama dengan 5, maka covarian xy sama dengan 6. Tentukan ekspektasi xy. Penyelesaiannya, covarian xy sama dengan ekspektasi xy dikurang ekspektasi x dikali ekspektasi y.
Covarian X-Y sudah diketahui 6. Ekspektasi X-Y belum diketahui, dikurang ekspektasi X-nya 2 dikali ekspektasi Y-nya 4. Sama dengan 6 dikurang, sama dengan 6 sama dengan ekspektasi X-Y dikurang 8. Maka di kurang kedua ruas, jadi ekspektasi X-Y sama dengan 6 ditambah 8. Ekspektasi X-Y sama dengan 14. Baik, mungkin sekian pemaparan atau pembahasan 20 soal yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun penulisannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.